أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Mas Fadli. Maka jikalau pertanyaannya apakah di dalam Islam ada besaran atau jumlah yang harus dipenuhi seorang suami ataupun seorang ayah kepada anaknya walaupun sudah bercerai dengan sang ibu, maka tetap ada kewajibannya. Yang pertama, tetap menjadi kewajiban seorang ayah, jikalau anak tersebut memang usianya usia dinafkahi. Tadi sudah dijelaskan usianya. Kemudian batasannya apa? Batasannya adalah kalau dalam mazhab Syafi'i, yang orang tua yang mampu maka dia 2 mud. Orang tua yang agak sedang-sedang ekonominya maka 1,5 mud. Yang agak susah ekonominya 1 mud. Subhanallah. Tapi ini ukurannya semuanya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di dalam ayat tadi disebutkan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak kasih beban kecuali sesuai dengan apa yang diberikan sama Allah. Maka tidak mampulah seorang ayah berbohong di hadapan Allah meskipun dia mampu berbohong kepada mantan istrinya. Dia bisa bohong kepada mantan istrinya. Aduh lagi susah pekerjaan, jangan nagih-nagih gue dulu deh buat sekolah anak-anak. Gue pasti bayar kok, saya pasti ngasih nafkah kok kepada anak saya tidak pernah lupa kepada anak saya. Tapi ternyata dia punya tabungan, ternyata dia punya harta yang dia sembunyikan. Oh, Anda mampu bohong kepada mantan istri, Anda mampu bohong kepada anak, tapi Anda tidak mampu bohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Islam tidak terlalu mempermasalahkan besaran jumlahnya. Biasanya besaran jumlahnya itu dimusyawarahkan. Berapa sih tiap bulan? Oh tergantung, karena sekolah juga biayanya beda-beda. Tergantung, daerah juga beda-beda, subhanallah. Di sebuah daerah ini alhamdulillah kalau ngekosnya di Jogja, kalau ngekosnya di Jakarta jauh beda harganya. Kalau makan di Jogja, makan di Purwokerto, makanan di Jakarta jauh beda harganya. Subhanallah, maka biasanya dibicarakan dengan baik-baik. Tapi yang paling penting adalah tetap menjadi kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya, dan dia tidak akan pernah mampu membohongi Allah Subhanahu wa taala. Liyunfiq dzu sa'atan min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah.
maka dia wajib memberikan nafkah sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi kita ini cuma persinggahan daripada apa yang diberikan Allah. Rezekinya anak-anak melalui bapaknya, rezekinya anak melalui orang tuanya, rezekinya daripada seorang anak yang masih sekolah yang belum bisa cari nafkah sendiri, rezekinya seorang anak yang belum bisa mungkin membeli pakaian sendiri, belum bisa membeli buku pelajaran sendiri, makanan sendiri, dia belum waktunya untuk bekerja mencari nafkah, maka itu adalah kewajiban seorang ayah yang mana besarannya memang diatur dalam beberapa mazhab, tapi besaran tersebut bukan menjadi masalah karena itu dibicarakan daripada ayah dan ibunya. Betul, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Kita simak lagi video tayangan kali ini tentang seorang ayah terpaksa menaruh anaknya di panti asuhan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini dia tayangannya. Allah, Ustazah ada sedih banget ngeliatnya ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat tadi video tayangannya, maksudnya ayahnya juga nggak mau sebenarnya ninggalin anaknya di situ atau di titik itu. Betul. Ada mungkin karena memang keterbatasan keuangan atau ketidakmampuan dia dalam memberikan yang terbaik untuk anaknya, akhirnya dia rela menitipkan anaknya walaupun berat kakinya untuk tinggal dari situ ya. Ini Masya Allah luar biasa sedih banget ya. Nah tapi ini kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang perpisahan kembali nih Ustazah Nada. Apa sih ya seandainya ada orang tua bercerai ya kan, terus di bapaknya ternyata dia memang nggak mampu, nggak punya duit buat nafkahin anaknya. Nah dia tuh pasti takut, aduh saya berdosa nggak ya kalau kayak gini gitu. Tapi saya udah cari kemana-mana nggak ada. Nah mungkin ada solusi atau bagaimana, mau menjelaskan Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Jamaah sekalian, kalau tadi melihat tayangan yang tadi ya, bahwa sesungguhnya satu hal, bahwa seorang ayah itu nggak akan pernah mau berpisah sama anaknya. Sepakat Bu? Bahwa seorang orang tua, ibu, termasuk ayah, itu nggak mau berpisah dengan anaknya. Tapi karena keadaan, mau nggak mau dia harus melakukan satu kondisi berpisah sesaat. Tapi ketika nanti ayah sudah ada, pasti dalam hatinya ayah akan kembali untuk mengambilmu lagi. Jadi baik sangka dulu yang pertama. Tapi terkait dengan dosa nggak sih kalau ada orang tua ayah yang dalam keadaan keterbatasan kemudian tidak bisa memberikan nafkah. Urusan dosa ini tergantung. Pertama, kalau si ayah sudah berikhtiar, kemudian memang sulit menemukan kerja, biaya, kemudian kondisinya memang niat nggak ingin menelantarkan anak-anaknya, maka insya Allah masih ada kemaafan dari Allah sebab dia sudah ikhtiar tapi memang belum datang. Tapi tadi kita sudah dengar guru kita Ustadz Syam mengatakan bahwa tentu Allah memberikan rizki kepada kita, maka berilah sesuai kemampuan kita. Ya, sudah ikhtiar nggak dapat juga, sudah berusaha dan memang udah ada keterbatasan, maka tentu tidak niat menelantarkan, maka tidak berdosa. Tapi yang kedua, ada yang pura-pura nggak punya. Jamaah sekalian, ada seorang ayah yang pura-pura nggak punya. Kalau anaknya minta, bilangnya entar dulu, belum ada, lagi susah. Tapi kalau istrinya yang minta enggak pernah ditolak, ingat itu menjadi sebuah kezaliman. Memang kita ini sekali lagi tadi Ustadz Syam sudah berulang kali mengatakan bahwa kita mungkin bisa menyampaikan, bisa menutup tabir dari anak dan istri, mantan istri, tapi tidak bisa berdusta di hadapan Allah. Jadi jamaah sekalian jangan berpura-pura susah, takutnya entar susah beneran. Naudzubillah min dzalik. Kalau dalam keadaan yang mampu, berikanlah yang terbaik buat anak. Jamaah sekalian, ada sebuah pepatah mengatakan anak itu tidak perlu orang tua yang sempurna, tapi anak perlu orang tua yang bertanggung jawab. Berikanlah sesuai kemampuan kita. Kalau niatnya ingin memberikan, ya Allah, dia berdoa tiap pagi, ya Allah, Allahumma rzuqna ilman nafian wa rizqan thayyiban. Ya Allah, dia doa minta rezeki, pasti Allah akan memberikannya. Dan ingat, ketika dia sudah memberikan nafkah kepada anak, yakin setelah itu Allah akan balas dengan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Masya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah ya. Kita kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh, dari sebelah sini dulu. Oke, Ibu boleh maju yang dari sebelah sini, Ibu. Maju, Bu. Iya, silakan Ibu. Silakan perkenalkan dirinya. Boleh pantun gak ini? Oh, boleh dong, boleh dong. Indonesia negara hukum. Cakep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dari mana? Dari Dea, Ah? dari Majelis Taklim Purwokerto. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Dea. Mbak Dea mau nanya sama siapa? Sama Ustadz Maulana. Tahu aja yang ganteng. Ya. Gak boleh begitu. Emang ganteng kan? Yang ganteng kan dirimu. Oh bisa aja. Kalau gitu. aku cakep. Oh. Silakan Mbak Dea. Mau nanya apa sama Ustadz Maulana? Gini Ustadz, gimana hukumnya kalau ada seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya dengan alasan itu nanti yang nikmatin itu mantan istrinya bukan anaknya. Oh gitu, itu aja Mbak. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Dea. Tepuk tangan buat Mbak Dea. Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Cakep. Oh enggak, kira mau pantun juga. Indonesia negara hukum. Cakep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Sasanada dan Usasam dan guru-guru kami yang lagi nonton. Kalau berbicara hukum itu hukum tugasnya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tapi dalam hal ini dengarkan dulu. Ada suami udah cerai, nggak mau kasih anaknya. Jangan sampai dinikmati oleh mantan istrinya. Pertanyaannya, kalau anakmu dijagain orang, kau bayar nggak? Anggap itu bayar. Memang gampang jaga anak. Oh, enggak gampang jaga anak. Enggak gampang. Lari-lari lah, apalah, sakit lah. Sekolah aja rempong kan? Datang lagi ke sekolah, ngantar bolak-balik, lihat makanannya. Nggak gampang itu. Makanya jangan pelit, jangan perhitungan. Insya Allah, Allah ganti itu. Niatkan saja sebagai sedekah. Kan sudah mantan, jadi gak ada tanggung jawab. Tapi apa salahnya engkau kasih. Kalaupun diambil maknya gak ada masalah. Betul tidak? Jangan perhitungan deh. Jamaah. Nah gimana nih hukumnya? Ya berdosa lah. Kalau memang ini, kan negara hukum tadi dibilangnya, apa? Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Kan luar biasa. Berarti ada sanksi hukum. Bisa ada hukuman, ada hukumannya. Cuma saya dalam hal ini kan tidak pantas kalau saya negasin hukum negara di mimbar Islam itu indah. Karena bukan pakam kami. Mohon izin, tapi tetap ada ranah hukumnya itu. Mohon maaf, yang jelas ada 4 yang mau saya sampaikan. Bagi suami dalam hal ini ayah tidak mau bertanggung jawab kepada anaknya, maka engkau akan dapat 1. Hilang ketenangannya. Tidak tenang hidupnya. Memangnya tenang kalau ada kewajiban tidak terpenuhi. Kehidupan akan tenang jika kewajiban terpenuhi. Dengerin dulu. Dengerin. Kita akan tenang kalau kita banyak amal. Kita akan tenang jikalau kita mendapatkan tawakal kepada Allah. Orang akan tenang jikalau apa? Banyak menjemput. Jangan menunggu. Coba enggak kalau kita mau jemput, kita menunggu aja enggak. Yang pertama, ingat. Akan tenang. Tidak hilang ketenangan. Iya. Yang kedua, hilang keberkahan. Nauzubillah. Hilang kalau berkah itu dicabut. Nggak apa? Buat apa banyak uang kalau tidak ada berkahnya? Benar. Kemudian yang ketiga, hilang rahmat Allah. Iya. Bayangkan kalau kita tidak melaksanakan kewajiban nafkah, hilang berkah, hilang ketenangan, hilang rahmat, yang ada satu yang datang, Apa itu? azab. Innauzubillah min zalik. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah, makasih banyak atas penjelasannya. Kita lanjut lagi, sekarang kita mau masuk segmen yang luar biasa nih. Segmen apa sih? Yuk baca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Untuk itu kita panggil Ustadz Syam. Mana Ustadz Baik. Syam? Sama panggil Silakan. jamaah. Ya, dipilih jamaahnya. Dipilih. Oh, kayak gitu ya. Yang berani aja deh. Yang berani, ayo. Ada yang berani. Satu mana yang milih? Sini. Oh, Udah dipilih berani. Ini cengar-cengir. Oh, berarti dia berarti berani. Ya, Berani. oke. Nah karena ibu dipilih sekarang ibu boleh bebas milih mau baca ayat Mau baca apa. ayat apa? Ayo. Ya. apa, Ibu? ayat apa, Mau Bu? dibantu?
Apa Bu? Oh apa Bu? Surah apa Bu? Surat An-Naba. Surah Surah An-Naba. An-Naba awal Cariin juz Ustaz Syam. 30. Nah, awal juz 30. Coba Ibu untuk awalan kita baca. Qur'annya tangan kanan, mic-nya tangan kiri. Oke, 5 ayat aja Ibu. 1 sampai 5. ayat 5. Bismillah. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Oke, Masya Allah. Sadaqallahul adzim. Baik, Ibu namanya siapa Bu? Sutira. Pasti dari Majelis Taklim Assalam. Sini. Ya, Masya Allah. Izin ya Bu ya, Nyun Sewu. Kalau dalam Al-Quran itu ketika membaca ta'awudz pakai za. A'udzu, jadi bukan a'udu, tapi a'udzu. Za, coba Bu, za. A'udzu Zu, zu bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi udah benar Ibunya. Terus bismillah, coba bismillah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Lanjut. Amma yatasaalun Masya Allah. Terus. anin naba'il adim. Allah, azim, mirip dengan a'udzu tadi. Ya, anin naba'il azim. Cuma lebih tebal aja dikit. Coba. Anin Anin naba'il adim. adim, tapi azim. Zazizu. Coba Ibu. Zadidu. Zazizu. Zadidu. Ya, azim. Adim. Mantap. Terus alladzi Alladhi hum fihi mukhtalifun. mimati ketemu dengan fa tidak boleh hum fi tapi langsung alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Masya Allah. Terus Kalla saya'lamun. coba pakai ain. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Coba ai Ini. u ba Pak. saya Saya. saya Malu Bu, Ibu malu. Jangan malu-malu. saya'lamun. Saya'lamun. Bagus. Thumma kalla saya'lamun. Kalau ain itu Bu, coba lihat saya. Ain itu ngalir dia. Saya'lamun. Jadi kalau bedanya dengan a, saya'lamun. Dia nyangkut kalau a. Tapi kalau ain ngalir. Saya'lamun. Coba sekali lagi. Thumma kalla. Summa kalla saya'lamun. Harus ada tekanannya dikit. Saya'lamun. Oke. Iya, nanti pulang ke Purwokerto di bus itu aja terus. Ba. Terima kasih. Tapi mantap Ibu. Bagus. Ibu namanya siapa tadi Ibu? Bu Sutira. Ibu Sutira, tepuk Bu tangan dong buat Sutira, Ibu bagus Sutira. banget, Masya Berani, Allah. mau Terima kasih, Bu, belajar. ya. Masya Allah, makasih banyak. Ibu sini dulu aja. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang saat pisah. Jangan lupa nafkah. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.